Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Saskia Perliana Hermawan dan ada 4 rekan saya. Yang pertama Nuraini Rahma, Najma Lutfiyah, Anggi Nuraini Putri, dan Malva Lena Nuriyah. Investasi menjadi salah satu pilihan penting bagi individu dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, karena investasi dapat memberikan keuntungan di masa mendatang dan membuat tujuan keuangan dapat tercapai. Dengan perkembangan teknologi informasi, membantu individu untuk berinvestasi secara online, memantau portofolio, dan mengakses informasi pasar yang relevan dan tepat. Terdapat beberapa faktor yang mendorong individu untuk melakukan investasi. Yang pertama, investasi menjadi sarana untuk melindungi nilai aset dari adanya inflasi. Lalu yang kedua, investasi dapat memberikan penghasilan pasif. Lalu yang ketiga, investasi menjadi sarana untuk mencapai pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Namun, investasi juga memiliki resiko, seperti nilai investasi dapat mengalami fluktuasi dan adanya potensi kerugian. Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang instrumen investasi, analisis pasar, dan perencanaan keuangan. Akhir-akhir ini, instrumen investasi yang sangat populer adalah reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor individu dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Tujuan utama dari reksadana adalah untuk memberikan kesempatan kepada investor individu dengan modal yang terbatas untuk dapat berinvestasi dalam portofolio yang terdiversifikasi dan dikelola oleh para ahli. Menurut data PT Kunstudio Serta Efek Indonesia atau KSEI, jumlah investor reksadana menembus 9.977 orang per September 2022. Dalam jumlah yang besar tersebut, terdapat generasi yang berbeda yaitu dalam kegiatan investasi. Dalam konteks preferensi investasi individu, generasi X, Y, dan Z memainkan peran penting dalam pasar investasi saat ini, di mana masing-masing generasi memiliki karakteristik dan preferensi yang unik terkait investasi. Oleh karena itu, analisis preferensi investasi individu dari generasi X, Y, dan Z pada reksadana dengan membandingkan antar negara maju dan negara berkembang menjadi topik menarik yang penting untuk diinvestigasi. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja preferensi investasi individu dari generasi X, Y, dan Z pada reksadana. Lalu yang kedua, bagaimana perbedaan preferensi investasi individu dari generasi X, Y, dan Z pada reksadana antara negara maju dan negara berkembang. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh kondisi ekonomi dan keuangan negara maju dan negara berkembang terhadap preferensi investasi dari generasi X, Y, dan Z pada reksadana. Lalu yang keempat, apa implikasi dari hasil analisis preferensi investasi individu dari generasi X, Y, dan Z pada reksadana antara negara maju dan negara berkembang dalam konteks investasi. Lalu tujuan yang pertama menganalisis preferensi individu dari generasi X, Y, dan Z terhadap reksadana. Hal ini dapat memberikan wawasan terhadap preferensi investasi yang khas dari masing-masing generasi. Lalu yang kedua, membandingkan preferensi individu dari generasi X, Y, dan Z pada reksadana antara negara maju dan negara berkembang. Dengan membandingkan preferensi investasi di dua jenis negara ini, maka dapat memahami perbedaan dalam preferensi investasi yang mungkin muncul sebagai hasil dari perbedaan konteks ekonomi dan keuangan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi investasi individu dari generasi X, Y, dan Z pada reksadana. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman investasi sebelumnya, kepercayaan terhadap pasar keuangan, dan preferensi risiko. Lalu manfaat yang pertama memberikan kontribusi pada bidang pengetahuan tentang perilaku investasi individu, terutama dalam konteks generasi X, Y, dan Z. Lalu yang kedua memberikan wawasan terhadap lembaga keuangan, manajer investasi, dan penyedia reksadana dalam mengembangkan produk dan strategi yang sesuai dengan preferensi investasi dari masing-masing generasi dan konteks negara. Lalu yang ketiga memahami preferensi investasi individu dari generasi X, Y, dan Z pada reksadana serta perbedaan antara negara maju dan negara berkembang.
Individu dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan sesuai dengan tujuan keuangan mereka. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai studi literatur. Yang pertama membahas tentang generasi X, yaitu konsep mengenai generasi X, di mana generasi X menurut Parengkuan tahun 2020 merupakan generasi yang cenderung berpikir luas secara global dan menyadari adanya keragaman, sehingga memiliki keinginan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan. Generasi X banyak merencanakan kehidupan ke depan, bahkan melakukan perencanaan keuangan yang matang untuk menyiapkan kehidupan di masa depannya. Sehingga, generasi X menyiapkan beberapa alternatif untuk menghadapi hambatan yang akan dihadapi di masa depan. Beberapa karakteristik generasi X menurut Kay-Sally yaitu teknologi adept, fleksibel, dan work-life balance. Generasi X dalam investasi. Generasi X yang memasuki dunia kerja dengan menunjukkan bahwa seiring dengan berkarir dan mendapatkan penghasilan stabil, sehingga generasi X melihat investasi saham sebagai salah satu cara untuk membangun kekayaan jangka panjang. Generasi X memiliki preferensi investasi yang berbeda dan beragam di setiap individunya. Ada sebagian besar investasi generasi X yang menyerahkan pengelolaan investasi sahamnya kepada manajer investasi. Namun, ada pula sebagian generasi X yang memiliki minat dan juga motivasi yang tinggi dalam mempelajari dan memahami strategi dan mekanisme saham. Mereka membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan berdasarkan analisis yang mendalam. Terdapat pula generasi X yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan kemajuan industri keuangan untuk melakukan pendekatan yang lebih aktif terhadap investasi saham. Terdapat beberapa perilaku investasi dari generasi X. Yang pertama, generasi X memulai investasi saham saat memasuki dunia kerja. Sehingga biasanya ketika generasi X memasuki usia kerja, baru mulai memikirkan mengenai saham dan juga untuk membangun kekayaan jangka panjang. Yang kedua, kecenderungan menggunakan ponsel pintar, yang berarti bahwa generasi X adalah generasi yang tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi termasuk smartphone. Yang ketiga, beberapa masih menggunakan aplikasi di smartphone meskipun ada individu dari generasi X yang mahir menggunakan teknologi. Kemudian yang keempat, keterlibatan manajer investasi yang meskipun generasi X aktif dalam mengelola investasi saham sendiri, ada juga yang lebih memilih untuk menyerahkannya langsung kepada pengelolaan investasi kepada manajer investasi atau MI. Konsep generasi Y atau generasi yang dianggap sebagai generasi yang lahir dari tahun 1980-an sampai pertengahan 1990. Generasi ini tumbuh dan berkembang di dekat perubahan dan ditandai oleh adopsi yang lebih cepat terhadap teknologi digital. Generasi Y atau generasi milenial tumbuh di era digital yang semakin maju dan berkembang pesat. Pemahaman dan penggunaan teknologi digital yang lebih luas mempengaruhi mereka dalam cara berkomunikasi, bekerja, belajar, serta menghabiskan waktu yang membentuk pola perilaku dan preferensi yang unik. Generasi Y cenderung mengutamakan karakteristik dan aspek individual dalam pekerjaannya dengan mempunyai ekspektasi yang tinggi dan juga realistis, namun juga memperhatikan aspek kepuasan. Generasi Y lebih mementingkan kepuasan kerja dan kesempatan pengembangan karir. Namun, generasi Y ini juga lebih fleksibel dan juga mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia kerja. Generasi dalam investasi. Menurut Reiners dan Rahadi 2021, sebagian besar generasi milenial di Indonesia cenderung lebih fokus pada pengeluaran konsumtif dibandingkan dengan melakukan investasi. Sehingga hanya sebagian kecil dari pengeluaran yang dialokasikan untuk investasi. Faktor yang mempengaruhi pola pengeluaran generasi milenial yaitu pendidikan tinggi, optimisme, dan juga orientasi pada pencapaian. Edukasi dan kesadaran mengenai pentingnya investasi jangka panjang serta manfaatnya perlu untuk lebih ditingkatkan lagi agar generasi milenial dapat mengembangkan kebiasaan dan juga perencanaan investasi yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian terdapat beberapa perilaku investasi generasi Y di negara maju. Menurut penelitian dari Sylv, menunjukkan bahwa generasi Y di Czech Republic memiliki kecenderungan melakukan investasi dengan mempertimbangkan dampak yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Sehingga hal ini menunjukkan adanya kesadaran sosial dan juga kepedulian terhadap isu-isu yang lebih luas. Pendekatan ini dikenal sebagai investasi berkelanjutan atau
impact dari investing. Kemudian ada pula penelitian lain, yaitu dari penelitian Vasiliki Rajendra Patil tahun 2021 mengindikasi bahwa generasi Y di Pune City, India cenderung mempertimbangkan faktor keamanan investasi daripada tingkat pengembalian. Dengan demikian, generasi Y memungkinkan untuk membangun portofolio investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan juga toleransi risiko pribadi. Berikutnya terdapat perilaku investasi generasi Y di negara maju. Menurut penelitian dari Tina Prupan pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa generasi Y di Vietnam cenderung menunjukkan bias heuristik dalam mengambil keputusan investasi. Namun, menurut penelitian Rizka Rodiana tahun 2020 menunjukkan bahwa generasi Y di Indonesia cenderung menunjukkan bias herding atau mengikuti kerumunan dan risk aversion atau kecenderungan untuk menghindari risiko dalam pengambilan keputusan investasi. Pembahasan selanjutnya mengenai generasi Z. Yang pertama, konsep generasi Z. Generasi Z dapat disebut juga I generation atau generasi internet, yang merupakan generasi pertama yang bergantung pada internet dan teknologi. Generasi Z yang lahir dengan teknologi yang berkembang pesat, membuat mereka selalu bertindak cepat dalam segala hal termasuk pengambilan keputusan. Generasi Z yang terbiasa mempersonalisasi apa yang mereka miliki dan inginkan. Dengan begitu, semua berekspektasi bahwa generasi Z dapat mengambil dan memilih apa yang mereka inginkan dan menyesuaikannya sesuai dengan ciri khas personal. Beberapa karakteristik yang diinginkan generasi Z dalam karir yaitu freedom, unconventional, materialism, loyalty, eksperimental, dan teknologi. Yang kedua, generasi Z dalam investasi. Generasi Z memiliki ciri-ciri sangat bergantung pada teknologi, selalu berinteraksi dengan media sosial, ekspresif, toleran, dan multitasking. Hal itu sangat memungkinkan untuk terjadinya sikap konsumtif bagi generasi Z. Selain itu, generasi Z cenderung beranggapan bahwa kebutuhan hari ini harus terpenuhi dan kebutuhan masa depan dapat dipikirkan kemudian. Dengan begitu, generasi Z memiliki kebiasaan finansial yang buruk dan akan membuat mereka tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Namun, dengan teknologi dan informasi yang ada, membuat generasi Z mendapatkan informasi terkait dan perencanaan keuangan yang baik. Selain itu, dengan digitalisasi yang ada, generasi Z dapat melakukan evaluasi keuntungan dan risiko yang ditimbulkan dari suatu investasi, memilih produk investasi dengan hati-hati, mempertimbangkan jangka waktu, dan mencari informasi tentang sebuah investasi. Yang ketiga, mengenai perilaku investasi generasi Z di negara maju. Perilaku investasi generasi Z di negara maju dipengaruhi oleh perilaku menabung mereka. Generasi Z mengambil keputusan untuk berinvestasi dan memiliki kebiasaan menabung yang mengatur keuangannya dengan baik. Selain itu, adanya kebiasaan literasi keuangan juga berpengaruh besar terhadap keputusan investasi. Poin keempat, yaitu perilaku investasi generasi Z di negara berkembang. Generasi Z memiliki tingkat tabungannya tinggi dan tingkat investasi yang moderat di negara berkembang. Sikap generasi Z di negara berkembang yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi sangat berpengaruh terhadap perilaku menabung dan juga perilaku investasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai investasi. Yang pertama, ada definisi investasi. Investasi adalah sebuah tindakan untuk menunda kegiatan konsumsi di masa kini untuk dialihkan ke dalam aktiva produktif jangka waktu tertentu. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, investasi adalah penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Sebelum istilah investasi diketahui, banyak orang yang telah menyisihkan dana dan aset mereka dalam bentuk tabungan. Dengan begitu, banyak orang yang telah melakukan perencanaan keuangan dengan menyisihkan aset mereka dalam bentuk tabungan untuk kepentingan di masa mendatang. Saat ini sudah banyak beredar sekuritas yang memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam memberikan pemasukan secara pasif, sehingga banyak orang yang merencanakan keuangan mereka dengan berusaha menyisihkan aset dan dana mereka untuk melakukan investasi. Selanjutnya ada pengetahuan investasi. Menurut Wibowo, mengartikan pengetahuan investasi sebagai informasi tentang pengelolaan dana atau aset untuk mendapatkan sebuah keuntungan di masa yang akan datang. Pengetahuan investasi sangat dibutuhkan sebelum memutuskan untuk memulai investasi.
karena pengetahuan investasi dianggap sebagai pemahaman yang wajib dimiliki sebelum memulai investasi. Pengetahuan investasi akan mempengaruhi calon investor untuk menentukan jenis investasi apa yang ingin dilakukan, besaran modal yang ingin dikeluarkan, mencegah kerugian saat berinvestasi, hingga memprediksi pendapatan yang akan diterima serta jangka waktu investasi yang dilakukan. Poin ketiga mengenai motivasi investasi. Motivasi investasi adalah suatu dorongan untuk bertindak yang mendukung kegiatan investasi. Motivasi investasi menunjukkan proses bagaimana seorang individu terdorong untuk menentukan kebutuhan yang diinginkannya dan menentukan tindakan apa yang ingin dilakukan dalam berinvestasi. Selanjutnya, minat investasi, yaitu kecenderungan dan keinginan seorang individu dalam melakukan investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Minat investasi memiliki beberapa indikator, di antaranya minat, keinginan, keyakinan, motivasi, dan pengetahuan investasi. Selanjutnya mengenai keputusan investasi. Keputusan investasi dilakukan untuk menentukan investasi apa yang dilakukan, berapa dana yang akan dialokasikan, berapa lama jangka waktu yang diinginkan, serta bagaimana cara mengelola investasi agar menghasilkan hasil yang maksimal dan dapat memenuhi tujuan dari investasi itu dilakukan. Dan yang terakhir mengenai jenis aset dalam investasi, menurut Corrado dan Jordan membagi klasifikasi aset keuangan atau sekuritas, yaitu interest bearing yang terdiri dari money market instrument dan fixed income securities, equities, dan derivatives. Reksadana adalah media yang dapat digunakan untuk menghimpun dana dari investor. Investor membeli unit pernyataan reksadana dengan memberikan dana investasi kepada manajer investasi atau MI, yang kemudian dikelola oleh MI dan dialokasikan dalam portofolio efek yang sesuai dengan tujuan investasi dari reksadana tersebut. Dengan memilih reksadana sebagai instrumen investasi, investor tidak perlu mempunyai keahlian khusus dalam mengelola portofolio. Selain itu, investor juga tidak perlu melaksanakan analisis pasar dan juga riset investasi tersendiri. Menurut Pratomo 2004 menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis reksadana yang berdasarkan pada alokasi jenis investasi dan tingkat risikonya. Di antaranya ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana terstruktur. Kemudian, Sudirman menyebutkan beberapa fungsi reksadana, yaitu untuk menyediakan dana atau modal dari masyarakat yang ingin berinvestasi, dana yang terkumpul diinvestasikan dalam bentuk pembelian saham, dan peran manajer investasi dalam mengelola dana yang sangat penting. Reksadana ini memunculkan berbagai keuntungan, di antaranya ada dana investasi yang tidak terlalu besar, sehingga investor dapat berinvestasi dengan dana yang relatif kecil. Yang kedua, kemudahan untuk masuk ke pasar modal agar investor tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam mengelola investasi dan melakukan diversifikasi portofolio. Kemudian yang ketiga, efisiensi waktu dalam pengelolaan portofolio, sehingga investor tidak perlu mengeluarkan waktu dan juga usaha. Namun, reksadana ini juga memiliki risiko dan keuntungan yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh investor yang ingin melakukan reksadana. Selanjutnya adalah pembahasan dari analisis studi literatur yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah pembahasan preferensi generasi X dalam investasi reksadana. Kebanyakan generasi X tinggal bersama keluarga, sehingga mempengaruhi Gen X untuk menabung daripada menggunakan uangnya untuk masa kini. Mereka lebih suka pengembalian investasi yang stabil, risk averse, menghindari mengambil pinjaman, pengeluaran tidak perlu, dan berinvestasi dengan jumlah besar hanya setelah melakukan analisis menyeluruh. Tujuan Gen X dalam berinvestasi pada reksadana lebih untuk menggunakan personal. Mereka ingin meminimasi risiko berinvestasi dan meningkatkan tingkat ROI secara maksimal. Dengan usia yang bertambah, Gen X lebih fokus untuk mengumpulkan dana pensiun, memantau pengeluaran, dan memikirkan berapa lama lagi atau sampai kapan mereka dapat tetap bekerja. Yang kedua adalah pembahasan preferensi generasi Y dalam investasi reksadana. Generasi Y akan melakukan investasi pada reksadana untuk tujuan personal, seperti untuk uang cadangan atau sekedar untuk merasakan kesenangan ketika mendapatkan jackpot. Walaupun begitu, generasi Y tidak overconfident saat mengambil keputusan berinvestasi.
ada kemungkinan besar generasi Y melakukan investasi pada reksadana sebagai bagian dari rencana pensiun. Kesadaran akan pentingnya persiapan pensiun dini mempengaruhi maksud atau tujuan dan memotivasi mereka untuk melakukan investasi. Dorongan dari norma masyarakat memiliki daya pengaruh terbesar pada perencanaan pensiun, termasuk mengambil tindakan untuk berinvestasi dengan tujuan mempersiapkan pensiun. Yang ketiga adalah pembahasan preferensi generasi Z dalam investasi reksadana. Memiliki pengetahuan mengenai investasi secara tidak langsung menjadi salah satu faktor pendorong adanya keinginan untuk berinvestasi pada generasi Z. Tujuan melakukan investasi dapat dikatakan lebih sebagai instrumen pembelajaran dan untuk mengakrabkan diri dengan konsep investasi. Herding behavior adalah salah satu hal yang mempengaruhi keputusan investasi. Generasi Z memiliki pemikiran yang lebih sederhana. Generasi Z akan memilih untuk melakukan percobaan terlebih dahulu dan melihat hasil akhirnya sebelum benar-benar memiliki komitmen untuk berinvestasi, sehingga risiko dalam investasi kemungkinan besar akan dijadikan bahan pembelajaran. Yang terakhir adalah pembahasan implikasi hasil analisis preferensi investasi generasi X, Y, dan Z pada investasi reksadana antara negara maju dan negara berkembang. Melihat dari negara maju, ada baiknya untuk meningkatkan literasi finansial dan mendorong anak muda, yaitu generasi Z, untuk serius melakukan investasi. Belajar dari generasi X dan Y yang mengatakan bahwa melakukan investasi sebagai bagian dari rencana pensiun dini, ada baiknya generasi Z mulai melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Karena dengan perencanaan keuangan serta strategi investasi yang baik, maka generasi Z dapat mengurangi sifat pelin-pelan serta herding behavior. Kesimpulan, tujuan Gen X dalam berinvestasi pada reksadana lebih untuk penggunaan personal. Mereka ingin meminimasi risiko berinvestasi dan menginginkan tingkat ROI maksimal. Walaupun ada kemungkinan usia muda pada Gen X tertarik melakukan investasi cryptocurrency atau pada aplikasi lainnya, Gen X yang lebih tua mungkin lebih memilih untuk berinvestasi pada bank atau tempat lainnya yang dirasa aman, sedangkan generasi Y melakukan investasi pada reksadana sebagai bagian dari rencana pensiun. Lalu, pada generasi Z, mereka memiliki pemikiran yang lebih sederhana dan tidak menyukai hal-hal yang kompleks. Generasi Z akan memilih untuk melakukan percobaan terlebih dahulu dan melihat hasil akhir sebelum benar-benar memiliki komitmen yang lebih besar untuk berinvestasi, sehingga risiko dalam berinvestasi kemungkinan besar akan dijadikan bahan pembelajaran untuk melihat kesalahan dan untuk mengetahui strategi yang lebih baik dalam berinvestasi selanjutnya daripada mempelajari semuanya. Dan yang terakhir, saran. Generasi-generasi ini sebaiknya mulai melakukan investasi dalam rangka untuk meningkatkan literasi finansial dan mendorong anak muda atau generasi Z untuk serius melakukan investasi agar perencanaan keuangan dapat dilakukan dengan baik dan matang serta dapat meningkatkan pola pikir individu. Investasi juga dapat dijadikan sebagai dana pensiun. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.